Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku semua. Semoga sahabat semua malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya, jika pada video-video sebelumnya saya sering tampil sendirian, tapi video kali ini beda, dimana kita kehadiran beliau. Oh ya, di video kali ini kita akan berbagi kisah, yaitu kisah yang insya Allah sangat inspiratif bagi sahabat-sahabat semua, terutama bagi sahabat-sahabat yang masih duduk di bangku perkuliahan, dimana kita itu dulu kita menikah sambil kuliah, ya kan? Ya. Menikah itu pada tahun 2008. Sekarang udah 2021, dimana usia pernikahan kita sudah cukup panjang, yaitu mau masuk 13 tahun. Wow, waktu yang tidak pendek sih. Tentu saja dengan waktu yang seperti itu banyak cerita, dan insya Allah bisa menjadi inspirasi bagi sahabat dan teman-teman semua, terutama bagi remaja atau bagi teman-teman yang masih duduk di bangku perkuliahan. Oh ya, saya kalau panggil beliaunya saya panggil Kanda. Kita panggil Kanda aja. Anggap ngobrol santai gitu. Ngobrol santai sambil ngopi. Oh ya, kita itu dulu menikahnya tahun 2000. Menikahnya tahun 2008. Resepsinya itu hari Ahad tanggal 17 Agustus. 17 Agustus. Yeah. Berkenaan dengan libur ya, libur nasional. Yeah. Karena kita itu kuliah ya kan, jadi ambil hari libur juga tentu saja. Yeah. Selain hari libur, kita juga kan milihnya hari yang gampang diingat gitu kan, sebagai ulang tahun pernikahan. Coba Kanda yang cerita dah, mungkin masih ingat. Kita menikahnya itu pada semester berapa? Cerita dari awal ini. Ya, jadi oh ya, banyak orang yang mengatakan bahwa kadang yang jadi permasalahan remaja-remaja itu ketika mereka berada di dua posisi, yaitu dilema gitu, mau lanjut kuliah atau mau menikah. Kalau mau menikah nanti takutnya kuliahnya terputus di tengah jalan. Mau kuliah sedang pengen nikah gitu. Jadi sepertinya dilema banget gitu. Kira-kira bagaimana menurut Kanda? Kalau kita ambil dari kisah kita dulu ya. Dulu sebab-sebab alasan Kanda itu berani memilih dimana menikah yaitu sambil kuliah, kira-kira apa? Oke, terima kasih. Pertanyaannya ngeri-ngeri sedap ya. Jadi sebenarnya alasannya berani mengambil sebuah tindakan untuk menikah sambil kuliah itu kan sebenarnya pertanyaannya apa sebenarnya alasannya. Yang paling mendasar itu dulu alasan saya kenapa berani mengambil keputusan itu. Yang pertama, atau berani mengambil keputusan untuk menikah, yang pertama adalah karena saya pribadi takut. Yang pertama, takut terjerumus kepada hal-hal yang
yang tidak apa atau yang dibenci lah oleh agama, seperti itulah, katakanlah seperti itu. Karena usia kita kan berpacaran itu, kalau bahasa sekarang itu kan ta'aruf, tapi kalau bahasa kita dulu itu ya pacaran lah, hampir 2 tahun. Tapi 2 tahunnya itu kan kita nggak ketemu kan. Nah itu dia, makanya takut yang pertama itu ya, yang namanya kan ada yang mengatakan bahwa apa, ketika seorang laki-laki dan perempuan itu duduk ya, 2 orang duduk itu, maka yang ketiganya adalah setan. Kita tidak bisa pungkiri itu, artinya setan itu pasti punya cara untuk menjebak kita itu, maka itu yang saya khawatirkan. Nah kebetulan itu juga kan Dinda kan lagi di apa, di PA ya, di PA, di pondok ya, di pondok. Nah jadi saya menakutkan yang itu, yang pertama takut terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Nah itu yang pertama. Yang kedua, terus terang saja saya takut kehilangan. Ada takut kehilangan, terus terang saja. Pernah sih merasa takut kehilangan? Ya artinya dalam pengembaraan saya itu kan, saya artinya banyak pengalaman lah, yang bukan playboy sih sebenarnya, tapi tahulah apa namanya itu cara atau apa pacaran tahulah orang bagaimana. Nah ketika saya mendapatkan hal yang tepat, mendapatkan sosok pribadi yang menurut hati saya itu, pilihan itu, oh inilah orangnya. Nah jadi itu yang mendasari saya kenapa saya takut kehilangan. Artinya ternyata cinta itu bukan, kalau menurut saya pribadi, mencintai itu atau bukti kita cinta terhadap seorang itu bukan karena misalkan dia memberi kita sesuatu atau apalah, tetapi ternyata